Mas Denny, ini agak ada pertanyaan. Apakah ini jangan-jangan sekedar pengalihan isu, pengalihan isu atau ini sengaja memang settingan? Ya, gini ya, kita ini di masa sekarang itu jadi pengemban amanah itu memang tidak ringan. Tengah malam, tengah malam kerja. Di malam itu ada di kantor saya ada Saldi Isra, ada Zainal Arifin Mokhtar, ada Profesor Adrianus. Saya dengan teman-teman sedang menyiapkan sidang kemarin. Keputusan kami untuk menetapkan pembebasan bersyarat digugat oleh kuasa hukum Yusril yang gugat. Artinya di sini Mas Denny ini beberapa nama ini sampai agak tengah malam kita di kantor. Kemudian mereka bisa mengkonfirmasi bahwa bisa nih mereka mengkonfirmasi ini. Tanyakan aja ke mereka apakah ini settingan atau apa gitu. Saya waktu ngelihat CCTV saya bilang, kok rame ya? Ini saya ke si Cipinang deh nih. Tanya aja ke mereka. Nggak ada kemudian ini direncanakan, itu enggak. Bahwasanya kemudian kita selalu memasang kecurigaan, silahkan. Oh ini settingan, ini pengalihan isu dan seterusnya. Bagi saya, ya ini konsekuensi alam demokratis ya. Yang ditemukan itu ada suatu pertemuan yang patut dinilai, diobservasi. Nah ini yang kebetulan menemukan saya. Tapi kan kemudian Mas ini agendanya apa? Ini mungkin ada settingan atau enggak? Harapan Pak Rocky tadi kan adalah ya kalau misalnya Anda kapasitas Anda sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM, ya sampaikan saja yang terkait juga dengan sidak tersebut. Tidak usahlah sampai harus dipolitisir seperti saat ini begitu. Dipolitisirnya di mana ya? Ya seperti salah satu headline lah mungkin ya. Ini mungkin kalau menarik juga untuk kita simak, koran Tempo menyebut Denny bongkar pertemuan Nazar. Kok malah ininya begitu yang diangkat begitu? Itu yang kasih nama bongkar itu bukan dari pernyataan Mas Denny, berangkat dari pernyataan Mas Denny. Ya, oke. Menurut saya semua orang bisa menginterpretasikan lah. Kenapa itu disampaikan ke publik? Pun saya itu bukan memutuskan sendiri. Ya. Saya setelah menemukan itu berkonsultasi. Tidak perlu saya sampaikan, Mas Rocky tadi bilang berkonsultasilah dengan A, B, C, D. Saya berkonsultasi dengan A, saya berkonsultasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Pak, sebagaimana tadi malam saya izin, saya ke Rutan Cipinang. Semuanya adalah ini. Apa kata mereka? Tindak lanjutnya bagaimana? Apa kata mereka? Tentu ada dua. Satu, evaluasi ke dalam, ke Kementerian Hukum dan HAM, dan sudah berproses. Pak Menteri Hukum dan HAM menelepon Kak Kanwil kemudian memanggil Karutan Cipinang, kemudian akan ada pemeriksaan. Bisa disampaikan hal-hal itu saja. Sudah. Yang kedua dipotong lagi. Yang kedua, Pak Menteri sampaikan temuan itu kepada publik. Jadi di samping memang ini adalah hasil diskusi kita nilai ini penting untuk publik tahu, dan menurut saya penilaian perlu atau tidak perlu itu satu hal. Tapi bolehkah kita fokus bahwa ini ada pertemuan yang harusnya di situ konsentrasi kita. Bicara tentang kalapas di luar jam kunjungan ada benturan kepentingan. Agak aneh, coba dengar komentar-komentar saya baca di online. Jufri Taufik mengatakan, saya bukan kuasa hukum Rosa, saya kuasa hukum Nazarudin. Satu, kalaupun benar bukan kuasa hukum Rosa, pernah menjadi kuasa hukum Rosa. Begitu disebut kuasa hukum Nazarudin, saya baca di online, Esa Sarif, kuasa hukum Nazar mengatakan, Denny kok mengatakan ada kuasa hukum Nazarudin di penjara, di rutan. Saya nggak mengatakan itu. Mungkin ada yang menanyakan keliru. Esa mengatakan Jufri Taufik bukan pengacara Nazarudin. Jufri Taufik mengatakan dia pengacara Nazarudin. Jadi, ini informasi-informasi yang menarik untuk kemudian diletakkan sambil kita porsinya masing-masing ya. Porsinya masing-masing. Pesan dari ini semua tentu Mas Denny kan. Kalapas sudah diberi sanksi nggak sih Mas dengan kasus ini? Karutan, Kepala Rutan Cipinang. Begini, kita menjatuhkan sanksi kepada seseorang itu setelah mengetahui apa letak kesalahannya. Saya dengan jelas, tapi karena mereka ada yang salah siapa? Dengan jelas saya katakan begini. Dengan jelas saya katakan begini. Saya juga dikritik kepada petugas di lapangan, satpam pengamanan sipir saya lebih menahan diri untuk langsung memberikan sanksi. Kenapa? Ini orang-orang kecil. Yang terkadang di lapangan mereka takut dengan kartu VIP yang terkadang di lapangan itu ya semacam orang mencuri sandal, orang yang mencuri macam nenek-nenek mencuri kapuk randu dan seterusnya. Teman-teman ini bertugas siang malam, ya. Kemudian ada orang datang, saya anggota DPR begitu, dan kemudian mereka tidak punya kekuatan untuk menolak, walaupun salah, tetap saya akan tegur, tetapi sanksi terutama akan
kita jatuhkan kalau terbukti bersalah kepada jajaran pimpinan, utamanya jika ada aliran uang. Oke. Tentu kemudian kalau ditanya apakah dijatuhkan sanksi, ya sekarang dilakukan pemeriksaan. Tidak bisa kemudian otomatis begini langsung sanksi jatuh. Pesan dari ini semua Mas Denny, tanpa ada pemeriksaan. Pesan dari kasus ini, berangkat dari kasus ini, pasti yang ada di benak masyarakat saat ini adalah fungsi pengawasan ternyata masih lemah. Justru itu karenanya salah satu yang kita lakukan adalah meningkatkan fungsi pengawasan. Sederhana yang saya sedang sampaikan dari tadi. CCTV di terus terjadi. CCTV di Cipinang. Kenapa sekarang kita tahu? Karena fungsi pengawasannya membaik. CCTV di Cipinang sekarang sudah online, langsung cukup yakin Mas Denny mengatakan baik, karena ini masih bobolan juga nih buktinya. Mas tadi katakan lakukan perbaikan. Oke. Boleh saya selesaikan kalimat saya sebelum dipotong? Maka saya contohkan bahwa sekarang salah satu perbaikan yang kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi adalah menyambungkan CCTV yang sekarang ada di Cipinang langsung online ke kantor menteri dan wakil menteri. Ada yang mengatakan, Mas mestinya nggak perlu dikasih tahu. Justru salah satu pemberitahuan ini untuk memberikan psikologi kepada teman-teman di lapangan, jangan lagi melakukan hal-hal yang menyimpang. Karena sedang diawasi. Karena sekarang semuanya bisa langsung dilihat oleh Pak Menteri dan Wakil Menteri. Jadi bahwasanya pengawasan kita terus harus dilakukan perbaikan, yes. Karena itu salah satunya sekarang fungsi pengawasan kita tingkatkan dengan melakukan pendekatan teknologi CCTV online langsung ke ruangan kami. Saya sih yang bertanya-bertanya terus dalam diri saya ini, mudah-mudahan esok ataupun juga hari ini ada lagi CCTV baru dari Mas Denny Indrayana. Terima kasih Mas Denny ya. Saya tuh nanti jadi satpam kata ada Hotman Paris tuh. Kata Hotman Paris, Denny Indrayana ini itu. Denny Indrayana jadi satpam karena Mas Denny sudah membocorkan ada Hotman Paris, saya ke Hotman Paris. Terima kasih Mas Denny. Mas Hotman, ini kita langsung ngobrol lagi ya. Ini terkait dengan pertemuan yang kemarin di di sel karutannya Nazarudin, itu sebenarnya pertemuan apa? Tapi jawabnya nanti Bang Hotman ya, usai jeda pariwara berikut. Sabar dulu. Debatnya media dong. Jadi lagi apa?